Halo teman-teman, hari ini kita akan membicarakan salah satu perusahaan yang juga bergerak di bidang perkayuan. Yakni adalah Darmi Bersaudara Tbk dengan kode emiten kayu. Ya, emiten yang satu ini memang unik sekali nama itunya ya, tikernya ya. Langsung kayu, karena mereka memang bergerak di bidang kayu teman-teman. Seperti yang kemarin kita bahas WOOD ya, atau Indokabinet Tbk yang juga memiliki kode emiten wood. Sedangkan yang satu ini versi Indonesianya, yaitu kayu. Kita akan berkenalan dengan kayu ini teman-teman. Jadi ada alasan kenapa mereka bilang harus memilih Darbe Wood ya, produk mereka, karena harganya kompetitif, terus efisien, produknya berkualitas dan tersedia. Lalu tidak ada minimum pesanan, fleksibilitas pembayaran resmi dan bersertifikat ya. Jadi saya memiliki sertifikat SVLK ya. SVLK itu adalah sistem verifikasi legalitas kayu. Jadi produk kayu yang dihasilkan dengan sertifikat ini berarti bahan bakunya itu berasal dari sumber-sumber yang legal. Jadi nggak menggunakan produk-produk yang ilegal ya, tapi tentu memiliki sertifikat yang legal. Lalu profil perusahaan, mereka berkedudukan di Surabaya, didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sesuai Akte Pendirian Persewaan Terbatas PT Darmi Bersaudara nomor 3 tanggal 3 Juni 2010. Dibuat di hadapan LR Sarjana Hukum Notaris di Surabaya ya. Lalu pada awalnya perseroan bergerak di sektor perdagangan umum, berbagai produk termasuk kayu olahan sebagai komoditi. Berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, dan menyewa area pengolahan kayu di Gresik dan Pasuruan, Jawa Timur. Pada tahun 2015, pendiri perseroan memutuskan berkonsentrasi penuh menjalankan perdagangan ekspor kayu olahan bermerek dagang Darbe Wood. Dengan bahan baku diperoleh secara legal ya dari hutan Indonesia, perseroan menyediakan pasokan kayu olahan jenis decking, E2E, TNG, rolling, door jam, post beam, finger joint, dan window jam dengan tujuan pasar ekspor ke Nepal dan India. Hingga saat ini perseroan tidak memiliki entitas anak ya, perusahaan asosiasi atau perusahaan ventura bersama, di mana perseroan memiliki pengendalian bersama entitas. Mereka memegang sharing ekonomi sebagai kode etik mereka. Dari namanya aja kita dapat melihat bahwa ini sangat bergotong royong ya, berbagi ekonomi. Jadi mereka tidak cuan sendirian, mereka akan saling berbagi kepada seluruh pihak yang terkait, menjaga kesejahteraan pihak terkait untuk dapat mendukung satu sama lain dan bertumbuh bersama. Lalu ini adalah rekam jejak perusahaannya. Jadi menarik ini teman-teman. Jadi perusahaan ini ada bergerak di bidang pemotongan ayam, peternakan ayam juga teman-teman. Jadi enggak 100% bergerak di bidang kayu ya. Lalu akhirnya mereka membentuk PT Darmi Bersaudara ini yang khusus bergerak di bidang perkayuan. Jadi mereka merupakan bisnis keluarga. Pertama kali memulai usaha perdagangan kayu pada tahun 1998. Lalu pada tahun 2000 sampai 2002, bisnis memasuki penjualan ekspor dengan cara outsourcing, mulai memasuki pasar Asia dan Eropa. Lalu pada tahun 2008, memulai usaha peternakan ayam dan ayam potong. Memang menarik ya kalau ayam ya, salah satu binatang ternak yang paling sering dikonsumsi, termasuk seafood juga. Nah, dan ayam ini juga termasuk sering dikonsumsi ya. Lalu ada PT Darmi Bersaudara didirikan pada tahun 2010. Fokus utama perseroan adalah usaha ayam potong dan peternakan. Lalu pada tahun 2015 CV Darbe didirikan dengan fokus utama bisnis perdagangan kayu ya. Lalu mencapai penjualan ekspor 100 kontainer teman-teman per bulannya di 2016. Wow, mantap. Lalu di 2017 fokus utama perdagangan kayu dialihkan ke PT Darmi Bersaudara. Dan akhirnya mereka melakukan IPO pada tahun 2019. Masih baru teman-teman. Dan ini tata kelolanya yang tadi sudah disebutkan beberapa, yaitu sharing economy juga yang saling menguatkan satu sama lainnya, good corporate governance. Lalu ada sekretaris perusahaan ya.
Jadi sekretaris perusahaan itu sebenarnya tidak seperti yang kita duga ya. Saya awalnya mengira sekretaris itu tugasnya mengatur pertemuan daripada CEO atau juga untuk mengatur jadwal pertemuan dan lain-lain. Ternyata sekretaris perusahaan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan perseroan terhadap peraturan dan regulasi, memastikan bahwa para pemegang saham, otoritas pasar modal, analis, dan publik memperoleh seluruh informasi penting yang terkait dengan perseroan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat. Ya, jadi sepertinya ini bukan sekretaris perusahaan, tapi justru sekretaris daripada pemegang saham, otoritas pasar modal, analis, dan publik ya. Jadi, karena memang fungsi mereka seperti itu, untuk memberikan informasi kepada setiap pihak. Lalu ini visi, misi, dan strategi mereka ya. Lalu ini prospek usahanya ya. Jadi kalau kita ingin menginvestasikan uang kita kepada perusahaan, kita harus melihat prospek usahanya. Apakah menarik? Apakah masih bisa investasi jangka panjang, atau justru bisnis yang mereka masuki ini sudah mencapai titik redup. Kalau memang seperti itu, memang tidak menarik teman-teman ya. Seperti batu bara yang sekarang juga lagi sangat dilema ya, karena harga batu bara naik karena memang negara-negara yang lagi proses pemulihan membutuhkan tenaga batu bara, tetapi mereka juga berusaha untuk meningkatkan batu bara. Jadi memang untuk bisnis batu bara sendiri itu sepertinya kalau ke depan ekonomi sudah pulih, maka batu bara bisa meredup. Jadi untuk prospek usaha seperti itulah yang membuat dilema. Nah, apakah prospek kayu itu memasuki masa-masa redup? Kita akan lihat di sini ya. Indonesia berpotensi tinggi di bidang ekspor kayu dan pengembangan industri pengolahan kayu. Diketahui memiliki 4.000 jenis kayu pohon yang tumbuh di daerah perhutanan, 260 jenis diantaranya tergolong kayu perdagangan. Di samping itu, 400 jenis atau 10% diantaranya berpotensi sebagai kayu bangunan. Namun demikian, Indonesia hanya berkontribusi 1,5% di pasar dunia, sehingga penjualan ekspor dan pengembangan industri oleh perusahaan lokal masih dapat terus ditingkatkan. Kalau kita lihat di sini, kontribusi Indonesia masih sangat kecil ya. Jadi memang katanya prospeknya masih banyak. Jadi ya, kayu memang untuk sisi seperti properti, seperti interior itu memang sangat dibutuhkan karena kayu itu estetik. Ya. Lalu kita lihat di sini, mereka juga sudah punya SPLK ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Dan ini keunggulan komparatifnya dengan produk yang lain. Lalu ini ada komisaris dan direksinya ya. Jadi memang website daripada kayu ini sendiri begitu all out ya. Jadi kita tidak diberikan submenu, tapi langsung ditampilkan semuanya di sini. Oke, kita sudah melihat beberapa profil daripada Darmi Bersaudara Tbk atau kayu ini, dan sekarang kita akan melihat keuangannya di RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada kayu sendiri. Kita lihat di sini, mereka IPO-nya tahun 2019. Kita melihat bahwa mereka selalu cuan ya, tetapi tidak pernah membagikan dividen. Ya, lalu pada tahun ini fundamentalnya juga jelek sekali ya, operating profit-nya minus, meskipun masih ada sedikit cuan daripada net profit. Lalu kita lihat di sini PR-nya 61 kali, udah cukup mahal ya. Di profitability, operating profit margin minus 64%. Wow, oke. Lalu net profit marginnya 8%, dengan liquidity cash 0%. Sudah jelas sekali ya bahwa kayu ini sangat tidak sehat dan tidak menarik untuk diinvestasikan ya. Jadi untuk kayu ini sendiri hanya untuk dipantau saja dulu teman-teman ya. Demikian tentang kayu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.